Bukan damai, perang Ukraina makin sengit dengan permusuhan Rusia versus NATO. Нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на 1 дюйм. Всем это хорошо известно. Сегодня мы видим, где находится НАТО. Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули. About moving on 1 single inch of NATO territory. We have sacred obligation. We have a sacred obligation under Article 5 to defend each and every inch of NATO territory with the full force of Perang di Ukraina diyakini akan menjadi lebih sengit dengan campur tangan NATO untuk membela Kiev dalam melawan Rusia. Bahkan Rusia telah menjadikan NATO sebagai sasaran militer yang sah. Dikutip dari kantor berita Rusia TASS, dialog antara NATO dan Rusia tidak akan terjadi dengan perkembangan terbaru saat ini. Rusia seharusnya tidak diharapkan untuk membuat pengembangan konseptual kejaminan keamanan sebelumnya yang dikirim ke Amerika Serikat dan NATO setahun yang lalu, kata seorang sumber. Kami tidak akan menjadi orang yang melakukannya, alasannya jika kami melakukannya, akan muncul kebutuhan untuk memperbarui posisi yang tidak dapat diperbarui karena semuanya tergantung pada bagaimana situasi di lapangan terungkap selama operasi militer khusus, tambahnya. Pernyataan ini muncul setelah mantan Presiden Rusia dan Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, menyarankan agar semua negara NATO dapat menjadi sasaran penargetan militer. Dalam pernyataan yang diunggah ke saluran Telegramnya, Medvedev mempertanyakan pengiriman senjata ke Ukraina dari negara-negara NATO. Hari ini pernyataan utama adalah apakah perang hibrida de facto yang diumumkan di negara kita oleh NATO dapat dianggap sebagai masuknya aliansi ke dalam perang dengan Rusia. Apakah mungkin untuk melihat pengiriman sejumlah besar senjata ke Ukraina sebagai serangan ke Rusia? Tanya dia seperti dikutip Newsweek. Sementara itu pada hari Jumat 16 Desember, juru bicara NATO, Oana Lunjesko, menegaskan kembali perlunya NATO untuk mendukung Ukraina lantaran Rusia telah bersiap untuk memobilisasi lebih banyak kekuatan. Hingga saat ini upaya untuk menemukan resolusi damai belum bisa dijalankan, terlebih Rusia dibuat geram dengan banyaknya senjata yang diberikan NATO pada Ukraina. Sulit untuk memprediksi prospek konflik di masa depan, karena bergantung pada tindakan dan keputusan pemerintah dan pihak lain yang terlibat, kata analis politik Craig Arganoff. Terang-terangan NATO sebut potensi perang Rusia versus NATO. NATO terang-terangan menyebut potensi perang aliansi itu dengan Rusia. Kepala NATO berujar perang Ukraina dapat lepas kendali dan bisa menjadi perang antara Rusia dan NATO. Jika ada yang salah, mereka bisa menjadi sangat salah, tegas Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg dalam wawancara dengan media Norwegia NRK. Ini adalah perang yang mengerikan di Ukraina, tambahnya. Itu juga perang yang bisa menjadi perang penuh yang menyebar menjadi perang besar antara NATO dan Rusia, tegasnya. Stoltenberg yang mantan Perdana Menteri Norwegia mengatakan tidak ada keraguan akan kemungkinan perang besar-besaran terjadi. Karenanya, kata dia, penting untuk menghindari konflik yang melibatkan lebih banyak negara di Eropa. Kami sedang mengusahakannya setiap hari untuk menghindari itu. Pernyataan Stoltenberg terjadi saat Presiden Rusia Vladimir Putin kembali muncul dengan pernyataan terbaru soal nuklir. Jumat ia melontarkan bahwa Rusia dapat secara resmi mengubah doktrinnya saat ini. Tidak akan menjadi yang pertama menggunakan senjata nuklir dalam konflik dan menyerang terlebih dahulu. Putin menyeret Amerika Serikat dalam pernyataan terbarunya itu, menyebut kebijakan Paman Sam soal melucuti senjata musuh duluan menjadi penyebab. Berbicara kepada wartawan, Putin mengatakan Moskow sedang mempertimbangkan apakah akan mengadopsi apa yang dia sebut sebagai konsep serangan preemptive Washington. Pertama-tama, AS memiliki konsep serangan pendahuluan. Kedua, AS sedang mengembangkan sistem serangan pelucutan senjata, kata Putin kepada wartawan di Kirgistan dikutip IFP.
Putin mengatakan Moskow pun menjadi perlu berpikir untuk mengadopsi ide-ide AS itu untuk memastikan keamanan mereka sendiri. Kami perlu memikirkannya, tambahnya lagi. Kami baru memikirkannya, tambahnya lagi. Jika musuh potensial percaya bahwa adalah mungkin untuk menggunakan konsep serangan pendahuluan, tetapi kami tidak melakukannya, maka hal ini membuat kami berpikir tentang ancaman yang ditimbulkan oleh ide-ide semacam itu kepada kami, tegasnya. Sistem hipersonik Rusia lebih modern dan bahkan lebih efisien daripada yang ada di AS, ujarnya lagi. Ini merupakan warning Putin yang kedua soal nuklir. Sebelumnya ia menegaskan pada Rabu pekan lalu. Perang di Ukraina diyakini akan menjadi lebih sengit dengan campur tangan NATO untuk membela Kiev dalam melawan Rusia. Bahkan Rusia telah menjadikan NATO sebagai sasaran militer yang sah. Dikutip dari kantor berita Rusia TASS, dialog antara NATO dan Rusia tidak akan terjadi dengan perkembangan terbaru saat ini. Rusia seharusnya tidak diharapkan untuk membuat pengembangan konseptual kejaminan keamanan sebelumnya yang dikirim ke Amerika Serikat dan NATO setahun yang lalu, kata seorang sumber. Kami tidak akan menjadi orang yang melakukannya, alasannya jika kami melakukannya, akan muncul kebutuhan untuk memperbarui posisi yang tidak dapat diperbarui karena semuanya tergantung pada bagaimana situasi di lapangan terungkap selama operasi militer khusus, tambahnya. Pernyataan ini muncul setelah mantan Presiden Rusia dan Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, menyarankan agar semua negara NATO dapat menjadi sasaran penargetan militer. Dalam pernyataan yang diunggah ke saluran Telegramnya, Medvedev mempertanyakan pengiriman senjata ke Ukraina dari negara-negara NATO. Hari ini pernyataan utama adalah apakah perang hibrida de facto yang diumumkan di negara kita oleh NATO dapat dianggap sebagai masuknya aliansi ke dalam perang dengan Rusia. Apakah mungkin untuk melihat pengiriman sejumlah besar senjata ke Ukraina sebagai serangan ke Rusia? Hanya dia seperti dikutip Newsweek. Sementara itu pada hari Jumat 16 Desember, juru bicara NATO, Oana Lunjesko, menegaskan kembali perlunya NATO untuk mendukung Ukraina lantaran Rusia telah bersiap untuk memobilisasi lebih banyak kekuatan. Hingga saat ini upaya untuk menemukan resolusi damai belum bisa dijalankan. Terlebih Rusia dibuat geram dengan banyaknya senjata yang diberikan NATO pada Ukraina. Sulit untuk memprediksi prospek konflik di masa depan, karena bergantung pada tindakan dan keputusan pemerintah dan pihak lain yang terlibat, kata analis politik Craig Arganoff. Terang-terangan NATO sebut potensi perang Rusia versus NATO. NATO terang-terangan menyebut potensi perang aliansi itu dengan Rusia. Kepala NATO berujar perang Ukraina dapat lepas kendali dan bisa menjadi perang antara Rusia dan NATO. Jika ada yang salah, mereka bisa menjadi sangat salah, tegas Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg dalam wawancara dengan